Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera, shalom. Yang terhormat Kepala Desa Wepangali atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPP Gemini Abang Elven, yang saya hormati DPD Gemini NTT Abang Isto, yang saya hormati Ketua Persatuan Alumni Gemini SBD bersama jajarannya, yang saya hormati Ketua DPC Cabang Sumba Barat Daya beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pemkri atau yang mewakili, yang saya hormati alumni Gemini Sumba Barat Daya, yang saya hormati abang dan kakak Sarina mantan DPC, yang saya bangga muliakan panitia dan peserta KTD, singkatnya hadirin sekalian. Sebagai umat yang beriman, patut kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meninggikan cipta di jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, terlebih khusus jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemanusiaan. Meninggikan cipta mulai. waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Wepangali atau yang mewakili, yang kami hormati DPP Gemini, yang kami hormati Ketua DPD Gemini NTT, yang kami hormati Ketua Persatuan Alumni Gemini Sumba Barat Daya, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Pemkri Cabang Tambolaka atau yang mewakili, yang sama saya hormati abang dan kakak Sarina yang bersempat hadir ke kesempatan ini. Kata syukur adalah kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini, karena atas berkat dan rahmatnya kita boleh dipertemukan di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Laporan Ketua Panitia Kaderisasi Tingkat Dasar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Gemini Cabang Sumba Barat Daya. Hadirin yang saya muliakan, mewakili teman-teman panitia, izinkanlah saya menyampaikan laporan kepanitiaan kaderisasi tingkat dasar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, Nusa Tenggara Timur yang terintegritas dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berangkat dalam pengaruh global dan misi kapitalisme yang pada gilirannya melahirkan degradasi etika dan moralitas bangsa yang berdampak pada kondisi sosial, politik, hukum, ekonomi yang tidak kondusif.
terlebih khususnya di Sumba Barat Daya. Di sinilah letak dan tugas tanggung jawab kita untuk terus mengkonsolidasikan semangat dan jati diri demi ekstensi dan kedaulatan negara Persatuan Republik Indonesia sebagaimana diamatkan pada Ya, yang terhormat Bapak Ketua DPD Gemini NTT, yang sama saya hormati Ketua DPP, dalam hal ini diwakili oleh Abang Elven, yang sama saya hormati Ketua Persatuan Alumni Kabupaten Sumba Barat Daya, yang sama saya hormati Ketua PMKRI Cabang Tambulaka atau yang mewakili, yang sama saya hormati senior ex DPC, dan yang sama saya hormati juga alumni yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang saya hormati teman-teman pengurus DPC, dan yang saya banggakan teman-teman panitia pelaksana kegiatan kaderisasi tingkat dasar, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan perlindungannya, sehingga pada hari ini kita bisa berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan COVID-19 juga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kaderisasi tingkat dasar merupakan langkah awal untuk kita berproses di GMNI, dan kaderisasi tingkat dasar juga merupakan bentuk proses seleksi teman-teman di GMNI bagaimana menjadi seorang kader yang benar-benar militan dan progresif, sehingga hari ini DPC GMNI Sumba Barat Daya melaksanakan kaderisasi tingkat dasar, di mana dalam proses kaderisasi ini adalah proses pembinaan di tingkat cabang untuk kader-kader terbaik GMNI di Sumba Barat Daya, yang merupakan juga adalah putra dan putri daerah Sumba Barat Daya. Kita melihat situasi dan kondisi bangsa pada saat ini sangat minim yang namanya kader berintelektual baik dan berkepribadian baik. Kita ketahui bersama, Indonesia pada umumnya dan terlebih khusus Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki orang pintar, tetapi Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini sangat minim akan kader yang berpikir dengan metode marxis dan berwawasan nasionalis. Hari ini kita sedang dipecah belahkan oleh oknum-oknum tertentu. Pada tahun 2020, Kabupaten Sumba Barat Daya sedang digegerkan oleh isu agama, di mana kita melihat perpecahan antara kerukunan kita di Sumba Barat Daya sudah mulai masuk. Oleh karena itu, hari ini DPC GMNI Sumba Barat Daya mengangkat tema membentuk kader dengan metode berpikir marxis dan berwawasan nasionalis untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, terlebih khusus Tanah Marapu,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Loda Maringi, Padang Malala yang kita cintai bersama. Saya berharap teman-teman yang mengikuti pengkaderan ini menjadi corong dan menjadi perpanjangan tangan untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan yang ada di Sumba Barat Daya. Hari ini kita sedang mengalami krisis besar-besaran di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita mengalami krisis ekonomi, kita mengalami krisis demokrasi, dan kita juga mengalami krisis kesehatan. Saat ini penyakit di mana-mana, dan saat ini kita juga di Kabupaten Sumba Barat Daya, suara anak muda, pendapat anak muda hari ini sedang dibuka. Ketika kita mengkritik pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, kita sedang diancam. Kenapa mereka harus berteriak? Kenapa harus menyampaikan hal itu? Hari ini saya menyatakan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya itu krisis demokrasi. Kita lihat bersama hari ini bahwa pemerintah yang ada di Sumba Barat Daya tidak berpikir lagi soal bagaimana kepentingan rakyat, tetapi berpikir soal bagaimana untuk kita memperkaya diri. Ini real kita omong teman-teman, dan ini adalah fakta. Kabupaten Sumba Barat Daya itu sedang termorat-marit. Banyak suara yang ada di desa-desa, banyak tangisan yang ada di pelosok Kabupaten Sumba Barat Daya, yang hari ini pemerintah kabupaten tidak mau mendengar hal itu. Ketika ada yang menyampaikan hal itu, semua orang berada di balik yang namanya adalah C19. Sehingga saya berharap teman-teman yang ada di sini adalah kader-kader yang akan berpikir bagaimana soal Kabupaten Sumba Barat Daya, bagaimana soal desa kita masing-masing. Itu yang paling penting. Sehingga nanti teman-teman yang belajar juga di Gemini, setelah selesai dari Gemini, saya berharap teman-teman semua harus calon kepala desa. Sehingga bagaimana kita berpikir soal memperjuangkan kaum marhain kalau kita tidak bisa mengambil satu posisi strategis di desa. Sehingga saya berpikir bahwa teman-teman belajar di Gemini tidak sia-sia. Teman-teman menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran untuk berdiskusi di Gemini, itu tidak sia-sia. Apabila teman-teman berpikir soal bagaimana mengambil satu posisi di desa. Sudah banyak teman-teman anak muda yang mau bersaing di desa. Dan hari ini kita juga harus berpikir bagaimana kita bersaing di desa. Kalau kita hanya menyampaikan, Bapak tolong perhatikan kami masyarakat, tolong perhatikan ini, pemerintah tidak akan dengar. Oleh karena itu kita harus ambil posisi strategis. Kita harus berpikir optimis bahwa kita juga anak muda bisa. Kalau bukan sekarang kita anak muda mau berkarya di desa, kapan lagi? Kalau bukan kita yang ada dalam ruangan ini yang berpikir soal itu, siapa lagi? MC mungkin isi komunikasi sedikit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya mulai sambutan singkat saya mengajak sekalian untuk memekikkan salam kebangsaan, salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Yang terhormat Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Ketua BPD Desa Pengalu, yang saya hormati Ketua DPP atau mewakili Melven, yang saya hormati Ketua Persatuan Alumni di Kabupaten Sumba Barat Daya beserta senior dan alumni, yang saya hormati Ketua DPC beserta jajaran pengurus cabang, ada rekan-rekan OKP Cipayung, PMKRI yang berkesempatan hadir. Pertama-tama, sebagai insan yang bertuhan, maka patutlah kita panjatkan puji dan syukur karena atas ridhonya maka pada malam hari ini kita dipertemukan untuk melangsungkan proses kaderisasi tingkat dasar GMNI cabang Sumba Barat Daya. Terkait dengan proses kaderisasi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia dalam laporan maupun oleh Ketua Cabang bahwa kaderisasi tingkat dasar adalah merupakan jenjang kaderisasi dalam GMNI dan itu sudah diatur dalam yang namanya silabus kaderisasi. Yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana untuk kemudian mencapai yang namanya membentuk kader. Kader sendiri berasal dari bahasa Prancis cadre yang artinya bingkai. Apa maksudnya bingkai? Setiap orang yang menamakan dia kader, mestinya dia menjaga sesuatu yang penting. Contoh foto Pancasila harus dibingkai, harus memperindah, kemudian menjaga, merawat. Sama seperti ketika menjadi kader GMNI, ada nilai yang harus dijaga. Apa nilai itu? Yang paling terutama adalah bagaimana kita menjaga Pancasila, bagaimana menjaga NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 di dalam saat bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tentu hal ini akan tercapai ketika teman-teman calon kader dasar yang akan berproses selama 3 hari ini serius mengikuti setiap rangkaian kegiatan materi yang dijalankan. Tentu ini membutuhkan komitmen dan konsistensi sehingga kemudian output yang dihasilkan dari kader GMNI adalah tidak hanya mengetahui apa itu marxisme, apa itu sosialisme, tetapi dia harus meyakini bahwa melalui marxisme kita akan mencapai yang namanya sosialisme atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu di awal PPAG kita sudah mengenal ideologi GMNI. Tingkat kader dasar kita harus membangun komitmen, keyakinan bahwa ideologi marxisme adalah jalan satu-satunya menuju sosialisme Indonesia. Kompleksitas persoalan hari ini, abang-abang senior dan semua hadirin yang berkesempatan hadir. Polemik akhir-akhir ini terbaru terkait keputusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu kita bersama bahwa ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini digagas, sudah banyak aksi penolakan. Dan hari ini MK membuktikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak berpihak terhadap masyarakat atau terhadap buruh, terhadap kaum marhaen yang kita yakini sebagai golongan-golongan yang termarginalkan, tetapi justru berpihak kepada para kaum pengusaha. Tentu hal ini bertentangan dengan ideologi yang kita yakini bahwa di dalam berdemokrasi tidak hanya demokrasi politik, tetapi bagaimana demokrasi ekonomi. Apa sih demokrasi ekonomi? Bahwa kalau demokrasi politik bicara terkait dengan pemilihan umum, bicara terkait dengan pilkada dan pilkades. Demokrasi ekonomi, bagaimana caranya melalui kekuasaan yang kita rebut, kita mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap marhaen. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkait dengan demokrasi, terutama dalam memberi kritik dan memberikan masukan. Dewan Pimpinan Daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur, 12 cabang yang ada di kabupaten kota. Kita ketahui bersama beberapa peristiwa bagaimana pembungkaman, kriminalisasi terhadap kader-kader GMNI dan juga kader-kader aktivis mahasiswa
Kemarin di cabang Keva Manado ada aksi pemukulan terhadap kader GMNI. Beberapa bulan yang lalu di cabang Sika ada juga tindakan kekerasan secara verbal terhadap kader GMNI saat melakukan aksi. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi kader GMNI dan terutama di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan serius mengawal proses-proses yang terjadi sehingga kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 1945 dan juga kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, itu harus betul-betul terlaksana bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak masing-masing orang, termasuk aktivis mahasiswa, tidak hanya di GMNI, ada PMKRI dan juga semua orang yang ingin menyampaikan pendapat. Sehingga perlu proses kaderisasi ini menghasilkan kader-kader yang tidak hanya memahami atau tidak hanya tahu tentang ideologi, tetapi dia harus meyakini dan kemudian mengaktualisasikan di dalam kehidupan nyata. Hadirin sekalian yang saya bangga muliakan, tentu kami oleh MC saya ini bingung sudah mau ngomong apa itu, karena tadi Pak Ketua DPC dan juga Ketua DPD sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan kegiatan pembukaan KTD. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk kita gelorakan salam kebangsaan kita. Merdeka, merdeka, Marhain, Marhain, GMNI. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Repangali, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketua BPD, yang kami hormati Abang Ketua PA GMNI Sumba Barat Daya, Bung Ketua DPD GMNI Nusa Tenggara Timur, Bung Ketua DPC GMNI Sumba Barat Daya beserta jajarannya, Bung Ketua PMKRI cabang Sumba Barat Daya yang diwakili oleh kawan-kawan semua, teman-teman ex DPC GMNI Sumba Barat Daya, ada Bung Luli, kemudian juga ada Adi Aska dan teman-teman yang lainnya, abang-abang semua alumni GMNI Sumba Barat Daya dan juga kakak Serina kalau ada yang hadir, teman-teman panitia, secara khususnya adik-adik anggota GMNI yang ingin memateraikan diri menjadi seorang kader. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertaannya sehingga pada malam hari ini kita satu dengan yang lainnya boleh bertemu dan berkumpul di ruang yang bermartabat ini, itu guna mengikuti kegiatan pembukaan kaderisasi tingkat dasar GMNI Sumba Barat Daya angkatan ketiga. Sebetulnya tadi Ketua Umum juga ingin hadir bersama kita pada malam hari ini. Akan tetapi Ketua Umum baru tiba dari Papua menghadiri kegiatan Konferda ketiga GMNI Tanah Papua, sehingga beliau memberikan rekomendasi kepada saya untuk menghadiri kegiatan pembukaan kaderisasi tingkat dasar GMNI cabang Sumba Barat Daya. Hadirin yang saya bangga muliakan, tadi teringat akan yang disampaikan oleh Ketua Panitia dulu. Ada satu hal yang kami garis bawahi bahwa Ketua Panitia menyampaikan perjuangan itu tidak bisa kita berjuang satu, tetapi perjuangan dan gerakan itu harus dibangun secara integrasi antara satu dan yang lainnya. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Ketua DPC GMNI Sumba Barat Daya bahwasanya menjadi kader GMNI adalah sebuah hal yang mutlak, karena itu merupakan tuntutan organisasi atau konstitusi kita, itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Seperti yang disampaikan juga oleh Ketua DPD GMNI Nusa Tenggara Timur, bahwasanya tugas dan tanggung jawab kita itu dibagi menjadi 3 hal. Itu yang pertama, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai kader GMNI secara organisatoris.
Kemudian juga tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota maupun kader GMNI secara kaderisasi. Kemudian tugas dan tanggung jawab kita sebagai kader GMNI dalam hal tugas dalam ideologis. Sehingga komitmen kawan-kawan semua, terkhususnya 22 orang calon kader untuk mengikuti kaderisasi tingkat dasar ini, kiranya itu merupakan tugas dan keterpanggilan bukan saja cara organisasi, melainkan tugas dan keterpanggilan teman-teman secara ideologis. Karena dengan demikian, apa yang kita cita-citakan sebagai kader marhainis yang ingin berpikir secara marhainis, tentu kita semua harus memahami bahwa persoalan besar yang kita hadapi pada hari ini itu ada 3 hal. Seperti yang sudah dititipkan oleh Bung Karno, manakala kita menginginkan cita-cita sosialis Indonesia, maka jalan satu-satunya kita harus mampu menjalankan Trisakti Bung Karno. Tadi juga Pak Ketua DPC GMNI Sumatera Barat Daya sudah menyampaikan bahwa salah satu persoalan besar yang kita hadapi hari ini itu bagaimana seorang kader mampu memberikan komitmennya untuk kemudian menjadi pembawa perubahan di tingkat desa. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan, tadi Pak Ketua DPD GMNI NTT juga sudah memberikan pemahaman terkhususnya kepada adik-adik kader calon kader GMNI Sumatera Barat Daya, bahwa dalam hal mewujudkan Trisakti Bung Karno itu bukanlah hal yang mudah, tetapi itu harus ada kerja-kerja konkret, harus ada kerja-kerja nyata, baik itu di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di bidang kebudayaan. Sehingga harapan terbesar kami sebagai DPP GMNI, terkhususnya kepada adik-adik calon kader yang berjumlah 22 orang, akhir dari kegiatan ini kiranya teman-teman harus mampu menjadi kader yang berpikir marhainistis. Karena dengan demikian persoalan-persoalan yang terjadi secara khususnya di Kabupaten Sumatera Barat dari 3 aspek tadi itu, teman-teman akan memahaminya melalui metode berpikir secara marhainistik. Kurang lebih 3 hari ini kawan-kawan akan mendapatkan materi, dan saya yakin materi yang akan disampaikan oleh Abang, Bung maupun Serina pada momentum kaderisasi tingkat dasar ini kiranya menjawab kerisauan ataupun kegalauan kawan-kawan akan sebuah perubahan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hadirin yang kami bangga muliakan, sebagai informasi buat kita semua bahwa situasi internal GMNI hari ini kita tetap solid. Tidak ada hal yang menjadikan salah satu persoalan ataupun kegiatan yang mungkin saja mengganggu kita secara internal, itu tidak ada. Karena sebagai kader GMNI ataupun sebagai kelompok nasionalis yang kebetulan bergabung di GMNI, kita itu adalah satu. Dan saya informasikan juga kepada kawan-kawan semua bahwa dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan Rapimnas. Rapimnas yang sebenarnya itu kalau tidak ada kendala, kalau tidak ada halangan, kegiatan itu akan dilaksanakan di Tanah Marabu. Mohon doa dan dukungan dari kita semua sehingga kegiatan ini bisa terselenggara, karena kegiatan Rapimnas ini merupakan salah satu agenda besar dari DPP GMNI secara nasional, dan harapan kita semua kiranya itu menjadi tanggung jawab kita secara moral, tanggung jawab kita secara ideologis, sehingga apapun yang kita cita-citakan ini boleh terwujud sesuai dengan perintah konstitusi kita. Kemudian hal berikut yang ingin kami sampaikan pada momentum kaderisasi tingkat dasar ini. Kalau misalkan hari ini 22 yang mau ikut, semoga selesai kegiatan tidak hanya 22 yang menjadi kader organisatoris, tetapi 22 orang ini menjadi kader secara ideologis. Karena menjadi kader GMNI sudah pasti menjadi anggota GMNI, tetapi menjadi anggota GMNI belum tentu menjadi kader GMNI. Ini pesan senior saya Abang MR, dan saya tidak akan lupa sampai dengan hari ini. Seperti itu. Kemudian yang berikut yang ingin kami sampaikan, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan kaderisasi tingkat dasar DPC GMNI Sumba Barat Daya. Kiranya proses kegiatan kaderisasi ini berjalan dengan lancar.
kemudian juga output yang ingin teman-teman capai boleh terwujud sesuai dengan komitmen kita bersama. Saya kira ini sih dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami memohon maaf kepada kita semua. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk kita gelorakan semangat perjuangan kita. Merdeka! Merdeka! GMNI! GMNI! Marhain! Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Ketua DPP. Selanjutnya sambutan Ketua Alumni GMNI SBD. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada MC. Sebelum saya sampaikan hal terkait dengan kegiatan pada hari ini, yang pertama itu saya memberikan masukan kepada DPC, tolong buatkan podiumnya supaya DPC itu punya podiumnya, sehingga kalau orang yang membaca teks itu jangan dia menuntut seperti tadi yang dilakukan oleh Ketua Panitia ya. Saya harapkan kegiatan-kegiatan selanjutnya tidak boleh terulang, karena itu sangat mengganggu proses itu. Hanya membaca dia menjadi masalah karena dia harus kontak dengan yang mendengar dan dia juga harus melihat. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Yang kedua, acaranya tolong dilihat baik-baik supaya jangan ada itu macam serangkai tadi itu sudah jelas urutannya, bukan hal yang baru, sehingga ini menjadi masukan. Hari ini adalah sebagai kaderisasi untuk dari mulai dari yang awal untuk kita kepada yang besar. Memang kalau kami berbicara sebagai pemerintah desa, mungkin ya mohon maaf saya karena Bapak Desa ada berhalangan, maka saya dipercayakan oleh Bapak Desa untuk menyampaikan membuka pertemuan pada malam hari ini. Tetapi saya selaku yang mewakili kepala desa sebagai ketua BPD adalah sebagai penyalur dan membawa aspirasi masyarakat. Sama juga bapak-bapak, sama juga adik-adik anggota MGN ini. Kalau kita mau jadi kepala desa atau jadi ketua, tentu kewenangan dan tugas-tugas kita harus paham. Sehingga di dalam hal ini kita menjalankan roda pemerintahan, baik itu pemerintah desa maupun lembaga musyawarah desa, tentu kita harus memiliki beberapa, sekalipun kita tidak secara tuntas untuk kita mengerti tugas demi tugas, tetapi perlu kita harus ikuti alur demi alur. Nah, saya bangga sebagai pemerintah desa, apalagi terpilih di Kabupaten Desa dengan tanpa sosialisasi melayaninya sampai dengan tanggal 28. Artinya yang saya katakan bangga, sehingga sekalipun di masyarakat kami sekitar ini, tokoh-tokoh muda di sekitar ini mungkin akan besok akan bertanya, kok kenapa anak-anak mahasiswa atau BMI mereka bertemu atau berhimpun dengan selama 3 hari. Pasti di antara peserta yang katakan itu pasti akan menceritakan bahwa untuk meletakkan dasar menjadi pemimpin mendidik manusia bangsa, manusia cerdas harus mulai dengan awal seperti itu. Sehingga di dalam hal itu membagi informasi dan pengalaman di dalam sosialisasi selama 3 hari. Mudah-mudahan kami pemerintah desa dia bermanfaat untuk bangsa dan untuk daerah kita. Memang saya selaku ketua memang
pengamatan tadi saya rasa bangga dan saya itu kagum kalau katakan macam memang kita sebuah barangkali bukan krisis pemimpin, bukan krisis banyak orang pintar, tetapi reformasi sudah 20 tahun, sudah lama mau 20 tahun reformasi ini untuk kita bangsa sampai kepada kabupaten, reformasi belum terjalan. Menurut hemat kami juga dari pemerintah desa dan barat. Kenapa dia belum terjalan? Masyarakat masih banyak yang terlantar sana sini akibat untuk ini. Tetapi kalau kita mendengar reformasi untuk harus mengangkat tingkat kemiskinan masyarakat ke tingkat kejadian yang lebih baik, itu yang belum dijalan karena belum daerah ini belum diolah secara bagus. Maka oleh karena itu saya mendukung adik-adik, mendukung anak-anak mahasiswa dengan letak perhatian dasar untuk ini. Bagaimana untuk kita bisa menciptakan sebagai pemimpin dengan lewat dasar-dasar seperti itu, sehingga kita bisa menghasilkan kader yang berkualitas dan kader yang bagus untuk memimpin wilayah dan memimpin daerah ini. Guru yang saya banggakan dan saya muliakan. Kenapa saya mengatakan, mohon maaf saya bukan kritik kepada saya juga adalah mitra pemerintah di desa. Tetapi yang perlu saya menghimbau dan seperlu dengan ini adik-adik dan anggota GMI, PKRI yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Harapan saya dengan lewat yang untuk itu menjadi seorang pemimpin butuh proses. Pemimpin itu harus kita itu tidak boleh kita menjadi mental kerupuk, harus menjadi mental baja menghadapi sekarang. Ini sebagai tugas seorang pemimpin. Kalau pemimpin yang tidak tahu, pemimpin yang untuk ini biar RT jadi di desa itu ada kepala RT yang harus mewakili, dia punya hak otonom. RT itu dia mengepalai 20 kakak, sudah itu ada RW-nya dia untuk mengepalai 2 RT. Itu kan pemimpin. Tetapi kalau mulai dengan awal saya sama senang malam hari ini, nah ini yang ini tugas juga dari tingkat provinsi, saya sangat bangga dan sangat senang dengan ini. Apalagi malam hari ini saya itu baru bergaul, baru mendengar untuk ini kata GMI, PKRI, tapi belum pernah saya duduk sama-sama dengan anak-anak atau adik untuk kita diskusi apa itu GMI. Tetapi dengan penjelasan, dengan arahan, dengan masukan tadi, saya juga selaku bapak rakyat, selalu saya sangat senang. Hanya tinggal peserta ini yang merupakan contoh. Ada jangan kita senang-senang berserta rasanya di sini, tetapi kalau kita nanti keluar tidak kita terapkan, tidak ada rencana tidak berlanjutnya, tidak bisa untuk kita bisa menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas. Tetap daerah itu kita pasti menarik ke tempat yang lain. Maka baik kita kenapa anak-anak dan adik-adik saya perlu sampaikan seperti ini sebagai pemerintah desa. Sangat-sangat sekali untuk itu beraneka ragam yang punya orang dalam orang itu bolehlah untuk itu, tapi kita yang tidak ini ya biar mau bagaimana kalau punya anak tidak usah saja di kota daerah tidak usah saja seperti itu. Ini yang harus terjadi. Tetapi dengan lewat ini berletak dasar. Memang saya dengar yang suka-suka ya ada forum Likuaba, ada forum peduli lora, ada forum itu, tapi hanya semusim saja sampai ketika malah dia